Papua, wilayah dengan kekayaan alam yang melimpah, tetapi juga menjadi salah satu daerah paling rawan di Indonesia. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB kerap menebar teror, menyerang aparat dan menimbulkan korban jiwa. Namun, perkembangan teknologi militer Indonesia membawa cara baru untuk menekan gerakan mereka, penggunaan drone. Selama bertahun-tahun, aparat keamanan Indonesia menghadapi tantangan besar dalam operasi di Papua. Medan yang sulit, hutan lebat, pegunungan curam, hingga minimnya infrastruktur membuat pengejaran KKB tidak mudah. KKB sering bergerak cepat, berpindah dari satu kampung ke kampung lain, bahkan menyusup di antara warga sipil. Dalam situasi seperti ini, cara konvensional dengan patroli darat seringkali memakan waktu, bahkan berisiko tinggi. Kehadiran drone membuka babak baru dalam strategi kontra KKB. TNI kini memanfaatkan berbagai jenis drone. Pertama, drone intai, seperti Wulung, digunakan untuk pemetaan udara dan patroli di daerah terpencil. Dengan kamera canggih, drone ini bisa mendeteksi pergerakan manusia dari ketinggian ribuan kaki. Kedua, drone tempur medium altitude long endurance. Salah satunya adalah Elang Hitam, UAV buatan Indonesia yang bisa terbang lebih dari 30 jam, dilengkapi rudal presisi, dan mampu meluncurkan serangan tepat sasaran. Ketiga, drone logistik, yang bisa membawa amunisi atau obat-obatan untuk pasukan di garis depan. Dengan drone ini, distribusi perbekalan ke pos TNI di daerah terpencil jadi lebih cepat dan aman. Gabungan teknologi ini membuat operasi militer semakin modern, efisien, dan minim risiko korban. Keunggulan drone dalam operasi Papua, penggunaan drone membawa sejumlah keunggulan strategis. Pertama, minim risiko prajurit gugur. Operasi jarak jauh membuat TNI tidak harus mengirim pasukan ke area berbahaya. Kedua, pengawasan real-time. Drone bisa terbang berjam-jam, memantau jalur pergerakan KKB, bahkan mendeteksi lokasi markas mereka. Ketiga, serangan presisi. Dengan koordinat akurat, drone bisa melumpuhkan target tanpa menimbulkan kerusakan besar di sekitar. Keempat, mobilitas tinggi. Medan yang sulit dijangkau pasukan darat bisa diatasi drone dengan mudah. Papua memiliki cuaca ekstrim, kabut tebal, hujan deras, angin kencang, semua bisa mengganggu penerbangan. Selain itu, sinyal komunikasi bisa terputus karena topografi pegunungan. Ini membuat kontrol drone tidak selalu stabil. Dan jika KKB memperoleh senjata berat, drone juga berisiko ditembak jatuh. Maka, strategi penggunaan drone harus cermat, dengan dukungan satelit, pos komunikasi, dan integrasi pasukan darat. Drone tidak bisa bekerja sendiri. Mereka adalah alat yang melengkapi pasukan darat. Data intelijen dari drone digunakan oleh TNI untuk merencanakan operasi darat secara tepat. Misalnya, drone mendeteksi jalur pergerakan KKB. Dalam operasi gabungan, drone juga bisa memberikan dukungan langsung dengan menembakkan rudal jika situasi mendesak. Hasilnya, operasi lebih efektif, lebih cepat, dan lebih aman. Pemanfaatan pesawat tanpa awak di Indonesia dimulai dari kebutuhan intelijen dan pengintaian. Seiring perkembangan teknologi domestik dengan proyek riset lokal TNI bergerak dari penggunaan drone kecil impor ke pengembangan UAV buatan dalam negeri. TNI belum memiliki satu nama resmi untuk Korps Drone terpusat. Namun fungsi drone terdistribusi, TNI AD, pengintaian taktis, dukungan pasukan khusus, patroli perbatasan darat, TNI AL, patroli maritim, pengawasan pulau terluar, dukungan SAR di laut, TNI AU, UAV strategis, pelatihan operator, integrasi intelijen udara. Drone bukan cuma kamera di langit. Mereka mengumpulkan intelijen real-time, membantu merencanakan operasi, dan bahkan mengantar suplai medis ke lokasi yang tidak bisa dijangkau kendaraan. Di operasi kontra kekerasan, drone memberi keunggulan informasi yang krusial, mengurangi risiko bagi prajurit di lapangan. Dengan informasi dari drone, pasukan darat dapat merencanakan pendekatan yang lebih aman. Kecepatan informasi sering menjadi pembeda antara keberhasilan dan kegagalan. Jantung sistem drone adalah link komunikasi dan kemampuan pengolahan data. Di medan penuh interferensi, laut lepas atau hutan tebal, stabilitas komunikasi dan keamanan data sangat penting. TNI mengadopsi protokol enkripsi, sistem redundansi, dan integrasi dengan intelijen satelit untuk memastikan data tak mudah dipotong atau dimanipulasi. Pengoperasian drone bukan sekadar menyetir pesawat remote.
Operator dilatih analisis citra, aturan udara, koordinasi multimatra, dan manajemen krisis. Standar operasi, SOP, sedang diselaraskan agar drone bisa beroperasi aman, efektif, dan sesuai hukum. Kedepan, Indonesia tengah mengembangkan drone tempur generasi baru. Teknologi ini mencakup kecerdasan buatan AI untuk mengenali target secara otomatis, hingga konsep drone swarm, yaitu sekelompok drone yang bisa bergerak seperti kawanan lebah untuk mengepung musuh. Jika semua ini terwujud, maka KKB akan semakin sulit bergerak. Papua bisa dipantau 24 jam tanpa henti, dan setiap pergerakan mencurigakan bisa langsung terdeteksi. Penggunaan drone bukan sekadar teknologi, tapi simbol modernisasi militer Indonesia. Dalam menghadapi KKB, drone menjadi senjata ampuh untuk menjaga keamanan Papua tanpa harus mengorbankan banyak nyawa prajurit. Di masa depan, operasi militer semakin bergantung pada kecanggihan udara. Dan bagi Indonesia, drone adalah harapan baru untuk mewujudkan Papua yang damai dan aman. Pasukan drone adalah babak baru bagi pertahanan Indonesia, mata yang bekerja tanpa lelah untuk melindungi wilayah, nyawa, dan kedaulatan. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi untuk terus ikuti update teknologi militer Indonesia terbaru. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do is so instinctive and so passionate.